oleh satu orang, apa yang dikerjakan oleh satu orang, yaitu yang kita tuliskan. Nah, kemudian tadi yang terakhir Bapak mengatakan bahwa Ibu tadi menanyakan bagaimana membuatnya, siapa yang membuatnya, maka kita buat di SPRI hanya mengkoordinir, kita panggil semua, siapa yang mengerjakan itu yang disuruh nulis gitu. Nanti jadinya apakah akan ikan? Ini menarik nih, saya senang nih mulai dulu sudah bingung. Karena itu sudah berpikir, dan sudah masuk ke sana. Ini siapa yang punya? Sudah saya review ya. Kita menugaskan itu orang yang kerja itu dia yang punya proses. Tapi kan dia tidak berjalan sendiri. Dia akan melibatkan lintas. Dia yang nanya dengan kita. Tanggung jawab keluar dari dia bukan kita. Jadi gini ya, saya bagian biro apa? Ibu administrasi apa? Akademik. Ibu dulu bikin SOP apa? Misalnya untuk penyelenggara UAS. Oke, saya bikin ya. Nah, saya harus melibatkan siapa? Dosen jurusan? Saya bikin kan SOP penyelenggara UAS. Tapi itu kan ada unit yang terlibat juga kan, dosen juga terlibat, jurusan juga terlibat ya. Ya udah saya yang bikin, tapi saya ini kan kerja tiap harinya. Terus saya akan datang ke dosennya, beberapa orang dosen saya panggil juga. Begini kan Pak, begini kan. Tapi tanggung jawab dia. Dia yang bikin itu bukan berarti udahlah saya bertapa dulu di gunung kidul. Saya bikin sendiri tanpa orang tahu. Tiba-tiba orang pulang, dia ibu berjalan tidak dong. Tolong dia loh yang tanya orang sini. Yes. Dan kita yang dia kerjakan juga. Ya, dia jangan misalnya penyelenggaraan UAS yang tempat ibu dilakukan oleh sepenuhnya core workingnya. Core pekerjaan adalah bagian biro itu sendiri. Itu core-nya ya, dia mengerjakan itu secara intinya. Jangan disuruh orang lain. Itu aja ibu masih meragukan bisa salah. Apalagi suruh orang lain. Jelas ya? Semakin jelas dulu ya. Dia aja nih yang koordinasi. Ini kalau dia kerja sendiri tapi lintas sektoral, lintas bagian, lintas jurusan, lintas unit. Gimana? Dia dong sebenarnya. Apalagi dia sudah tahu dia harinya. Kan gitu. Dia dalam begitu, dia duduk di situ misalnya dia sudah kerja di situ misalnya 2 tahun. Kalau sekarang pergi SOP, suruh dia bikin SOP, dia udah tahu. Selama ini pengalaman saya masih ketemu jurusan dulu, masih hitung jurusan. Jurusan untuk bikin dosen, untuk bikin soal balik lagi ke sini. Kalau harus konfirmasi, ada lagi. Jangan super bertapa di tidur gitu loh. Itu kan itu. Bapak mau sharing di sini. Kalau kita nyuruh unit kerja untuk bikin SOP, ada kecenderungan karena mereka memang tidak terlalu concern ke penjaminan hukum, dia cari gampang, bikin sedikit saja. Nah, dari kita, dari Departemen Penjaminan Hukum itu melihat ternyata sebetulnya di itu perlu lebih dari yang dia bikin, perlu beberapa. Bagaimana memastikan bahwa suatu aktivitas itu perlu dibuat SOP atau tidak, itu di mana caranya? Oke, sebenarnya gini juga. Pertanyaan Bapak ini menarik nih, karena beliau juga sudah punya pengalaman. Kadang-kadang sebagai SPMI, kita suruh unit itu melakukan, dia akan lebih kepada pekerjaan SOP yang minimalis. Itu kira-kira arah pertanyaannya. Tapi kita sebagai QA atau SPMI juga harus, bukan dia bikin itu jadi itu secara percaya, enggak loh. Kita harus review lagi, harus diaudit lagi. Wah ini kayaknya nggak gini deh. Ini kamu potong kompas nih kayaknya. Prosesnya harus ke sana sini. Ini kayaknya diputus nih. Dan setahu saya kayaknya nggak gini deh. Di review. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa kita akan panggil teman-teman unit kerja untuk mereka tulis, bukan berarti kita telan bulan ya, bukan berarti kita percaya terus langsung dipakai. Tapi biar aja dia bikin dulu. Paling tidak bentuknya sudah kelihatan dulu. Kita harus review sebelum diaudit dan sebelum dilakukan pengesahan.
Yang tadi itu kan dokumen yang mereka buat. Betul. Persoalannya dia itu seharusnya punya 10 dokumen. Menurut kita, dia buat hanya 5 atau 3 dokumen. Kan kita tidak tahu yang lain. Tapi yang lain masih ada yang harus dibuat. Betul. Boleh nggak Pak? Caranya yang pertama adalah semua harus tulis kira-kira prosedurnya apa saja yang harus ada. Kumpul semua. List down, write prosedur yang ada di tempat Anda. Itu. Setelah list down kita kumpul juga, itu pun musim-musim juga kita bisa ditipu juga. Karena kita perlu dengan penipuan. Ini agak siap, jadi agak sedikit. Masih agak sedikit berjuang lagi. Itu pun tidak bisa tetapi itu akan satu waktu akan kena juga. Oke, taruhlah dia tidak tipu ya. Tapi mungkin lari betul ya. Dia lupa. Ya orang Jawa mau ikut sok Jawa gitu Pak ya. Itu kan kacau sebenarnya. Dan ya apa itu? Itu sama aja kita makan rendang pakai nasi goreng gitu kan. Oke. Ya bisa kan Pak, tapi kan akan kita sempurnakan lagi. Nanti contoh gini Pak, di tempat yang itu, ini pengalaman saya. Kita sudah pikir kalau itu udah bagus. Terus kita ada lagi mau ingin mengajukan program studi baru. Kami mau buka S1 pariwisata. Pariwisata bukan diploma, sekarang lah sejarahnya. Jadi orang yang kita konsultasi punya prosedur pembukaan prodi nggak? Lagi kita, bukan lagi mungkin kita pikir juga ya ngomong aku sendiri. Ya udahlah Pak, kita pendekatan dulu yang ada dulu, baru kita diskusi. Kita mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak pikirkan secara lengkap. Jadi itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini bagus nih, sharing dari Bapak ini. Pertanyaan tetapi sekalian terus sharing bahwa hal ini bisa terjadi dalam waktu mungkin kita mengembangkan satu sistem yang itu kita kita. Jadi bukan berarti sekali kita bikin terus semuanya west no. Itu bisa bertahap dan bisa juga salah dan satu waktu Bapak Ibu sekalian juga akan mengalami benturan dan harus melakukan revisi. Waduh, ini udah ditangani komputer, udah nggak mungkin lagi begini caranya. Ya udah, prosedurnya dirubah. Jadi kita tahu dia nggak pasti kalau saya ngomong. Oh itu perlu bahasa Jawa dan perlu Jawa nggak bisa. Ada pertanyaan lagi. Ya itu. Betul. Tapi yang itu kan selalu berkaitan dengan kerja yang lain. Bisa, ya. Nah, saya sudah mencoba melakukan ini sejauh beberapa aktiviti yang dilakukan oleh masing-masing kerja. Ya. Saya andalkan misalnya begini Pak, prosedur pengajuan gugatan. Jadi di situ mahasiswa cepat dia mengajukan dulu sampai dengan proses judisial. Itu terjadi dengan gugatan. Nah, yang saya bingungkan adalah di dalam proses itu kan kemudian ada mungkin BAK yang melakukan pengajuan sebagainya. Itu nanti prosedur pengajuan data itu masuk di ranahnya BAK atau kan prosedur bagaimana Pak cara memilahnya? Nah, ini menarik. Ini kita harus bicara tentang bisnis proses. Jadi ada aktivitas atau SOP yang punya dua unit yang berbeda, gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang ini tidak bisa satu garis tegas kita mesti mengatakan punya siapapun. Tergantung kebijakan di tempat itu. Kalau saya pendekatan itu. Nah, kebetulan di tempat kami itu memilah bisnis prosesnya begini. Di tempat kami itu begini. Semua yang bersifat akademik itu lepas dari administratif. Jadi misalnya gini Bu ya, di tempat kami ada yang namanya wakil rektor bidang akademik. Nah itu saya biasanya yang. Terus ada wakil rektor bidang operasi. Urus KRS, urus surat keterangan, itu urusan operasi, bukan urusan akademik. Kalau tempatnya sibuk kita itu urusan operasi, bukan begini. Walaupun orang akademik terlibat, tapi PIC-nya yang punya proses, yang punya SOP adalah orang operasi. Tapi Bu, itu kebijakan kami. Tinggal tempat ibu gimana? Tidak pernah ada yang salah.
tidak hitam, tidak putih. Tergantung dari pendekatan ibu, tempat Bapak Ibu sudah bisnis prosesnya seperti apa. Jangan tegas gitu loh, jangan tegas ya. Itu tergantung dari tempat kita, biasa tempat kita seperti apa. Bisa saja berbeda. Contoh ya teman-teman kalian, di tempat kami kan ada yang namanya marketing, tegas-tegas mengatakan penerimaan mahasiswa baru ujian itu proses marketing bukan akademik. Oke, Bapak Ibu sekalian mengapa? Kok bisa? Bisa, terus akhirnya itu belajar dia minta soal. Dia ujian di sana itu bukan orang marketing. Jadi kita tinggal terima kalau mahasiswa berbeda atau tidak. Ini tinggal bisnis proses dan mindset setting bisnis proses. Saya tidak bisa mengatakan bahwa harusnya bagaimana. Saya cuma ingin tahu kira-kira di tempat itu seperti apa. Dan kalau di ISO maupun SPP, ini kan nggak apa-apa salah, mana yang benar mana yang salah. Itu punya kita. Oke, Pak, sharing lagi. Silakan. Tolong banyak saya. Saya rasa ini juga perlu karena kita punya pengalaman mudah-mudahan kalau kita ada apa namanya merasa ini suatu pelajaran bisa jadi bagi teman-teman yang lain. Kalau saya lihat nomor dokumen, jadi nomor prosedur itu ada nomor, kemudian unit, kemudian tahun atau bagaimana ya. Jadi kalau ada nomor, ada unit kerja, ada tahun, itu yang kemarin kita rasakan. Di situ ada unit, nama unit seolah-olah